sih ikut begini-ginian? Pakai gini-ginian tuh. Emang bisa kaya menggunakan gini-ginian? Kamu tau gak, uang jin dimakan setan gitu. Kayak sesaat, namun keluarnya banyak banget. Entah kaunya masuk rumah sakit, entah itunya segala macam. Bahkan nyawa pun akan terancam jika ini masih dilanjutkan. Tapi saya sudah senang dengan melakukan semua ini. Dan saya tidak akan bisa melepaskan semua ini. Ya udah kalau itu, saya sih cuma kasih tahu ya Mbak ya. Kayak uang jin dimakan setan sih. Kalau mau ngelakuin gituan juga nggak apa gitu. Jadi kalau ngelakuin terus kayak gini, dia hidupnya apa pengaruh buat hidupnya Dita? Pertama, pasti kalau orang tahu dia ngelakuin pesugihan, pasti dijauhin. Hukum sosial itu akan berlaku di sini. Kedua, saya ngerasa nyawanya juga pasti akan terancam sih. Karena kalau dia nggak dapetin korban lagi nih, si Titanya yang dijadiin tumbalnya. Bahkan Titanya diajak bunuh diri. Ambil tali rafia, kemudian gantungin leher kamu di atas, naik kursi, terus kursinya dilepas. Itu yang saya lihat loh. Mbak Tita, kalau misalnya ada orang lain tahu, malu nggak pakai gini-ginian ritualnya? Nggak perlu malu. Untuk apa saya malu? Loh, itu darah ayam, darah binatang. Itu tuh masih kekeh, berarti saya bilang tuh bener. Ini dia masih kekeh dengan Prince. Dia menganggap ini masih kekeh, nggak mau. Pada akhirnya saya juga udah ngomong, jangan Mbak Tita. Ini bakalan terus-menerus akan kamu nanti bakalan jadi korban. Tapi dia kok tidak menggubris saya ya. Maaf banget, saya sudah biasa melakukan semua ini. Aduh. Jadi Kalau saya udah misalnya bisa nanti- melepaskannya. Oke, nggak bisa lepas. Kalau nanti yang dikorbankan adalah nyawa kamu sendiri, Ya itu urusan belakangan lah itu nanti. Yang penting saya di sini udah senang dengan apa yang saya miliki dengan ritual pesugihan ini. nggak nyesel Mbak. Kalau misalnya nanti mati belum sempat berbuat baik, tapi malah bersekutu sama makhluk-makhluk kayak begini. Ya saya harus tahu lah terima konsekuensinya. Kayak susah dikasih tahu baik. Matanya aja Iya. kekeh gitu. Dia masih nganggap ini benar gitu. Iya. Kalau Karena memang saya berat untuk melepas semua ini gitu. ya Dan semakin saya coba untuk berhenti, justru malah nggak bisa gitu. Pernah coba berarti? Coba pernah tapi nggak bisa. Jadi saya pengennya terus-terusan aja. iya sih. Lebih nyaman seperti ini. Nah, itu kan Mbak Tita yang ngomong dia udah nyaman, jadi mau ngomong 1000 kata sampai saya berbusa, kamu kayaknya Nggak bakal bakalan. nggak dengerin kami bertiga deh, karena ini udah dibutain sama ini. Mbak, kalau nggak pakai gini-ginian, emang menurut kamu nggak bisa ngedapetin apa yang kamu mau, Mbak? Dulu saya pernah coba, tapi saya kan bangkrut. Dulu saya pernah usaha halal, tapi nggak bisa. Jadi dulu kan saya banyak foya-foya, terus saya bangkrut. Ya udah, teman saya ngajak. Ya udah jadi seperti ini deh. Ini kan cara yang instan banget, justru malah ngerugiin diri sendiri. Uang jin dimakan setan. Nggak jadi apa-apa dong. Nggak jadi apa-apa, ntar dapet duit pasti buat bayar apa, tiba-tiba apanya nubruk gitu. Astaga. Terus buat bayar repairnya gitu-gitu. Mobil, rumah bisa aja Iya, celaka ya. tiba-tiba rumahnya gerubrak, ambruk, plafonnya harus bayar ini dan itu. Tiba-tiba kulkasnya meledak dar gitu. Abis juga Iya, habis uangnya juga untuk ngebenerin sebenarnya gitu-gituan. elektronik kayak gitu-gitu, AC ya tiba-tiba nggak jalan, harus beli baru lagi. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya harusnya Mbak Tita bisa mikir dengan lebih clear ya, ketimbang dibisikin. Dia soal dibisikin ini terus sih, jadinya kita nggak bisa tunggu sampai waktu tiba-tiba Mbak Titanya kena jadi korban, itu kayaknya baru bisa deh. Karena selama ini dia belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Belum kesandung, jadi dia masih berteman sama makhluk ini. Betul Bisikannya sekali. masih denger terus. Iya, dia masih wangi semua, dia masih ada. Ih, gila ya Mbak Tita. Nyari orang terus, nyari korban terus. Kayak itu, jadi tuh dia nyari orang supaya lebih kuat fondasinya, kayak jadi kayak neraca kaki gitu loh, piramida gitu. Iya. Kayak sektenya aneh sekali buat saya. Nyari orang terus buat jadi pengikutnya dia. Jadi kayak bikin kayak piramida dan Sudah mungkin cukup sampai di sini ya. Ritual saya di sini. Saya sudah buktikan ke semua orang bahwa ritual saya ini memang benar. Ya gini ya Mbak, Mbak udah membuktikan semuanya, tapi asal Mbak tahu, gak semua orang pingin punya cara seperti yang Mbak ambil. Jadi gimana dong? Tadi udah Pengen kena. ngikutin,
Gak semua orang pengen caranya seperti itu. Ya, kalau Mbak pengen cara kayak gini dipilih untuk buat kaya, ya silakan. Tapi pesan saya, jangan ajak orang lain, Mbak. Sendiri aja gitu ya, masa maksa orang untuk jadi pengikut sektenya seperti itu. Ya sudah, saya mohon pamit, cukup sampai di sini ya. Bawa deh semuanya. Sudah. Mess up loh. Kotor banget, berantakan banget. Terima kasih. Ya. Seolah-olah tanpa bersalah pula. Nggak ada rasa salahnya. Aduh Roy, terus terang saya risih banget sih Iya. nih di tempat barang-barang Itu masih banyak. masih nempel-nempel. Iya. Saya harus di rumahnya juga masih banyak nih hewan-hewan lain yang bisa jadi dikorbanin. Saya melihat banyak hewan yang korbankan. Banyak sekali hewan-hewan darah, apapun pokoknya asal jadi darah aja. Kalau bisa, misalnya manusia itu bisa berdarah lebih cepat, maksudnya jadi tumbalnya si Mbak Tita, dia bahkan manusia itu dikorbankan sekalian dagingnya kali ya. Makanya saya tertarik deh, pengen membedah lingkungan Tita, apakah ada pesugihan yang lain atau menyimpan barang-barang khusus yang lain yang mungkin akan saya melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Tita. Nah pemirsa, kali ini saya berada di salah satu rumah partisipan saya bernama Tita. Dan sekedar info, kita tidak janjian dan saya curiga di tempat lokasinya ada terjadi sesuatu yang disembunyikan atau masih ada jimat-jimat yang lain. Maka dari itu akan saya telusuri lebih lanjut. Saya melihat darah ayam yang saya lihat di sini negatif sekali ya isinya. Saya makin curiga bahkan. Saya mendengar sesuatu di sini banyak sekali energi negatif dan saya kaget melihat penampakan seperti ini dan saya yakin 100% artinya beliau masih melakukan pesugihan. Kali ini saya ingin mencoba mengetok langsung. Semoga ada orang. Ya tunggu, Rin. Duh, Rin, lama banget sih lo. Kak Roy, Saya minta masker di sini. saya nggak janjian sama Kak Roy. Ada apa ya? Tolong pakai masker dulu. Kamu nggak nyangka kan saya datang ke sini? Iya, saya sama sekali nggak nyangka. Bau anyir ya di sini. Saya melihat lokasinya sangat lembab sekali dan agak panas. Kemudian, apakah saya boleh masuk? Jangan-jangan Rin itu teman kamu yang ingin ditumbalkan ya? Enggak. Kata siapa? Mendingan Kak Roy pergi deh. Ada apa sih? Firasat saya menuntun saya untuk kesini untuk membongkar dan membedah tempat kamu. Sepertinya ini memang ada ritual khusus nih. Enggak, untuk apa? Untuk apa? Saya mau masuk sebentar. Silakan kalau kamu nggak percaya. Silakan lihat. Saya ngeliat energinya gelap sekali di sini ya. Dan betul apa yang saya lihat ternyata kan dia sama sekali nggak ngakuin. Ini apa kalau misalnya kamu nggak ngelakuin pesugihan, ini pasti buat tempat apa ini, semacam pemujaan dan segala macam ya. Saya agak kecewa sekali ya, ternyata kamu masih melakukan pesugihan ini ya. Ini koleksi saya doang kok. Saya ngerasa di sini pesugihan mandi darah untuk kaya. Kan saya udah bilang uang setan dimakan jin. Lagian kayak ruangan kayak gini kaya dari mana ya? Saya bingung juga di sini. Kemarin kamu bilang di studio, masih ingat gak? Kau bilang kaya, ternyata kayak begini. Saya lihat di sini malah ada sosok jin dan makhluk halus di belakang kamu itu.
ini aneh banget. Secara logika kasur itu ada satu, kemudian ini ada dua yang bersih, kemudian satu yang kosong dimandiin. Semacam ada bunga-bunga. Ini pasti tempat pemujaan. Saya melihat ada gambaran di kepala saya ingin menggambar apa yang terjadi dan ada di belakang kamu. Saya ingin gambar sosok itu sekarang. Ada spidol hitam nggak, Tim? Dan baik. Apaan sih, Kak Roy? Ngapain sih? Udah, nggak ada apa-apa. Ini sebenarnya ini semua aku lakuin buat kamu gitu, untuk demi kebaikan kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak ada apa-apa ya nggak usah marah-marah. Lihat aja tempat kayak ginian. Benar-benar sumpah banget. Saya melihat adanya makhluk halus yang sangat dahsyat dan matanya besar sekali. Saya melihat sosok ini sangat berbahaya sekali. Dan saya melihat ini antara jin. Bohong ini mah, Kak Roy. Terserah sih kalau nggak percaya. Tapi aku udah ngomong yang terbaik. Semoga kamu dapat yang terbaik. Saya datang bela-belain jauh-jauh ke sini untuk bantuin kamu. Tapi kamu malah responnya seperti itu. Bukankah itu tindakan yang tidak baik ya? Ya nggak mungkin lah ada. Banyak tampaknya di sini saya merasakan dipengaruhi oleh sosok makhluk yang aneh sekali sehingga dia melakukan penyerangan terus dan saya merasakan ketidaknyamanan di sini. Dan saya melihat sosoknya marah. Apaan sih, Kak Roy? Udah cukup. Tenang, saya tidak akan menyakiti kamu. Justru saya mau nolong di sini. Apa? Saya mau hancurin semuanya. Buat jelangkung ya. Jangan sentuh! Jangan sentuh itu! Jangan sentuh semuanya! Kalau saya sentuh kenapa? Hah? Kau mau pesugihan kan? Jangan! 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 Jangan, Kak! Jangan! Pasin nggak? Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Keluar kamu! Jangan! Keluar kamu! Lihat kan? Ini salah satu pesugihan yang saya udah bilang dari tadi. Gak beres kan? Kamu keluar dari tubuh Mbak Tita. Keluar. Pergi kamu! Saya minta kru untuk beresin ini semua ya. Semuanya benar-benar diambil terus dibakar. Ambil, dipotong, dibakar ya. Kamu jangan macam-macam sama saya, loh. Jangan macam-macam. Keluar! Tidak. Tidak akan keluar. Ini saya ingin bakar semuanya. Tim, tolong bantuin saya untuk dibakar. Dibakar dan di bumi hanguskan semuanya ini dibakar. Jangan!
adalah salah satu bukti di mana daun kelor menjadi warna merah karena dia banyak melakukan pesugihan dengan iblis. Taruh di dalam. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu bukti di mana seseorang melakukan pesugihan atau melakukan perjanjian.